Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita masih ada dalam renungan, seri renungan dari kitab Filipi saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjalani hidup dalam sukacita. Saudara, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bersukacita. Karena jika kita mengerjakan sesuatu tanpa sukacita, kita tidak akan menikmati apa yang kita kerjakan. Jika kita mencapai sesuatu, tetapi jika tanpa sukacita, maka tidak akan ada kenikmatan atas apa yang kita capai. Itu sebabnya dalam kita mengerjakan segala sesuatu, kita perlu menjalaninya, mengerjakannya dalam sukacita. Dan ketika kita mencapai sesuatu, kita juga rindu supaya ada sukacita yang kita alami dalam pencapaian itu. Demikian juga di tengah keluarga misalnya. Ada hal yang sangat kita butuhkan di tengah keluarga, yaitu sukacita bersama. Saya sering menegaskan saudara kepada jemaat-jemaat yang saya gembalakan bahwa bagi saya keluarga itu adalah sorga di dunia ini. Kenapa saudara? Karena begitu indahnya bersukacita bersama di tengah keluarga. Tapi bagi banyak orang keluarga itu menjadi neraka, sehingga bagi dia lebih baik di luar rumah daripada di rumah. Alangkah menyedihkannya kehidupan seperti itu saudara. Biarlah di tengah keluarga kita alami sukacita, di tengah pekerjaan kita, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara mengalami sukacita di dalam hidup saudara. Ada banyak alasan yang mungkin bisa saudara pakai untuk saudara tidak mengalami sukacita. Kenapa hari ini mungkin saudara tidak bersukacita? Saudara akan mengatakan ini, itu, karena ini, karena itu, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya saudara, bukan situasi yang menentukan sukacita kita, tapi kitalah yang menentukan sukacita kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, bagaimana caranya kita hidup bersukacita dalam segala situasi. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal 4 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Paulus mengajar jemaat di Filipi untuk mereka hidup bersukacita senantiasa. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Jadi bukan bersukacita hanya dalam keadaan tertentu. Saudara, mungkin kalau ada keadaan-keadaan tertentu kita gampang untuk bersukacita. Tapi bersukacita dalam Tuhan bukan berdasarkan situasi dan keadaan, tetapi senantiasa, kata Paulus. Itu artinya apapun keadaannya, apapun kondisinya, harus tetap mampu bersukacita. Itu yang bagi banyak orang tidak masuk akal. Tapi itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Salah satu contoh misalnya, Paulus menuliskan surat Filipi dari penjara. Tapi isi yang paling terkenal dari suratnya ini adalah di pasal 4 ayat yang keempat yang kita belajar hari ini, di mana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dari dalam penjara dia menasihati jemaat Filipi untuk mereka bisa bersukacita. Bayangkan saudara, orang yang sedang menderita menasihati orang yang sedang bebas untuk bersukacita. Orang yang sedang ada dalam kurungan di penjara menasihati orang yang sedang ada terbebas di luar untuk hidup bersukacita. Bukankah itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa? Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami sukacita Tuhan dalam segala kondisi, sehingga sekalipun dia ada di dalam penjara, dia mampu menasihati umat-umat Tuhan untuk tetap hidup bersukacita. Maka hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa bukan situasi dan kondisi yang menentukan sukacita kita, tetapi seharusnya kitalah yang mengatur dan menentukan sukacita kita, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kalau Paulus bisa bersukacita dalam segala situasi, bahkan ketika dia ada di dalam penjara, maka kita pun, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita akan mampu bersukacita. Dan Paulus menegaskan bahwa di ayat 9, bahwa apa yang dilihat jemaat, apa yang diterima jemaat daripadanya, maka mereka harus melakukan itu. Maka kalimat terakhir ditegaskan di ayat 9 ini saudara, yaitu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Allah sumber damai sejahtera menyertai, artinya damai sejahteranya memenuhi dan menyertai hidup kita. Maka jadilah seperti ayat 4, bersukacita senantiasa, mampu bersukacita dalam segala kondisi. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar, apa yang didengar jemaat dari Paulus. Dalam konteks ini saya rindu kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita belajar dari kehidupan Paulus, dari nasihat Paulus, dan itu merupakan cara untuk mengalami sukacita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Yang pertama, setelah di ayat 4 dia berkata bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian ayat 5 dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi yang pertama, untuk menuju sukacita senantiasa, untuk mengalami sukacita senantiasa adalah kita harus menjaga hati kita saudara.
Kita harus menjaga hati kita untuk tetap ada dalam kebaikan, dan kebaikan kita harus dirasakan dan dialami dan diketahui oleh semua orang. Jika kebaikan hati kita dialami dan diketahui oleh semua orang, maka kita akan mampu bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Saat ini, saudara, bayangkan kalau orang-orang lain mengenal kita sebagai orang yang baik. Itu akan menumbuhkan damai sukacita dalam hidup kita. Orang memiliki segala sesuatu tetapi tidak ada orang yang suka kepada dia, maka kehidupan yang demikian menjadi kehidupan yang sangat menderita, sangat tidak bisa dinikmati. Tapi kalau orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi semua orang suka dan senang kepada dia karena dia dikenal sebagai orang yang baik hati, maka kehidupan yang demikian, saudara, akan menjadi kehidupan yang damai, tentram, dan sukacita. Itu sebabnya Paulus menegaskan, hendak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena jika kita hidup dalam kebaikan hati dan orang-orang mengenal kebaikan hati kita, maka dengar, saudara, kita akan mengalami sukacita, damai di dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya damai sejahtera Allah, sukacita Allah memenuhi hati kita? Jaga hati untuk hidup dalam kebaikan. Ketika ada kebencian di hati misalnya, saudara, maka tidak akan mungkin hidup dalam sukacita. Jika ada iri di hati, tidak akan bisa hidup sukacita. Jika ada dendam di hati, tidak akan mampu untuk hidup bersukacita. Itu sebabnya jaga hati untuk tetap hidup dalam kebaikan. Kadang-kadang orang-orang tidak suka kepada kita, tapi tetap jaga hati. Kadang-kadang orang punya niat jahat kepada kita, tapi tetaplah jaga hati. Karena ketika kita menjaga hati kita, saudara, maka kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Syarat supaya kita bisa mengalami sukacita senantiasa adalah belajar menjaga hati untuk tetap memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, saudara, di ayat 6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salah satu yang membuat kita sulit bersukacita dalam kehidupan kita, saudara, adalah kekhawatiran. Kekhawatiran akan sangat menekan kehidupan seseorang. Jika dia hidup dalam kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan membuat dia sangat tertekan. Saudara pernah mungkin mengalami, saudara hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Bukankah sangat tidak nyaman situasi itu? Sangat tidak nyaman dengan kondisi itu. Lalu kemudian firman Allah berkata di dalam Injil bahwa, apakah yang dapat kamu tambahkan dari kekhawatiranmu? Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Artinya sebenarnya tidak ada bertambah apa-apa. Sehasta saja pun tidak bisa kita tambah dari jalan kehidupan kita melalui kekhawatiran. Yang kurang banyak. Pikiran kekhawatiran membebani kita, itu akan membuat kesehatan kita menurun, daya tahan tubuh kita menurun, semangat kerja kita menurun, kreativitas kita menurun, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak akan mampu bersukacita dalam hidupnya. Itu sebabnya setelah Paulus berkata di ayat 4, bersukacitalah senantiasa, dia nyatakan di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Belajar untuk tidak khawatir. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seharusnya yang dilakukan adalah berdoa. Bukan hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam doa. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan saudara, ungkapkan semuanya kepada Allah dalam doa. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini hari-hari ini, saudara. Kita perlu belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak akan bisa menambah apa-apa
di dalam kehidupan kita. Jadi belajar hidup berdoa, tanggalkan kekhawatiran, lalu kemudian naikkan permohonan dan doa kepada Allah. Kemudian saudara, yang ketiga, cara untuk kita mengalami sukacita, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berikutnya yang ditegaskan di sini saudara, untuk kita mengalami sukacita Tuhan, jaga pikiran. Tanggalkan semua yang negatif, tetapi mulai adopsi semua yang positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan seterusnya. Pikirkan itu, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif saudara. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka hidup kita tidak akan mampu bersukacita. Kita tidak akan menikmati hidup kita dalam sukacita kalau hidup kita, pikiran kita terus dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Itu sebabnya ketika Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, dia beri caranya untuk bersukacita senantiasa, yaitu dengan memikirkan hal-hal yang baik, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan seterusnya. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Itu yang seharusnya memenuhi pikiran kita. Puji Tuhan saudara, hal yang paling kita butuhkan hari ini adalah bersukacita. Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, dan supaya saudara bisa melaksanakan aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan maksimal, saudara harus hidup bersukacita. Supaya saudara menikmati segala aktivitas saudara, maka saudara harus menjalaninya, mengerjakannya dengan bersukacita. Bisakah kita mengerjakannya semua dengan bersukacita? Bisa. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, jangan khawatir, tapi naikkan segala kerinduan kita kepada Allah. Yang ketiga, jaga pikiran. Maka dengan demikian saudara, kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, untuk saudara menjalani hidup dengan bersukacita. Hari ini laksanakan segala aktivitas saudara dengan bersukacita. Kita akan berdoa bersama saudara untuk segala sesuatu yang kita laksanakan di sepanjang hari ini. Tetapi kembali saya tegaskan, buat komitmen, terapkan firman Tuhan untuk kita meraih janji firman Tuhan, supaya kita tetap hidup dalam sukacita Allah. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan memberkati saudara, dan berkomitmenlah untuk melaksanakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka,
Ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya
yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Saudara, puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuh.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan.